Oke, assalamualaikum adik-adik semua dari SMP Saliwa ya, 152. Kali ini Kak Yayan mau coba jawab pertanyaan dari adik-adik semua. Ini sudah kumpul cukup banyak ya. Maaf kemarin tadi Kak Yayan nggak bisa jawab semuanya. Insya Allah kali ini mau dijawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik yang belum terjawab tadi pagi ya. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari Anida kelas 7D ya. Dia nanya gini, pertanyaannya bagaimana menghadapi fisik, mungkin bagaimana menghadapi bullying fisik kali ya. Oke, jadi kalau sampai ada teman-teman kita yang dia membuli secara fisik, maka sebenarnya yang membuli secara fisik itu sudah termasuk kekerasan ya. Lebih baik pertama ingatkan dulu bahwa ini nggak boleh seperti itu ya. Kalau masih juga dilakukan, maka baiknya saran kalian adalah dilaporkan saja kepada pihak guru ya, bahwa ada teman kita yang membuli secara fisik, biar dia mendapatkan teguran dan bimbingan dari guru ya. Lebih baik seperti itu. Jangan kita lawan lagi, karena nanti kalau kita lawan sama aja kita melakukan kekerasan secara fisik. Oke ya. Berikutnya pertanyaan yang kedua dari Reisha kelas 7A. Bagaimana jika yang menyentuh fisik atau bully itu orang tua atau guru? Nah, ya, apabila ada misalkan orang tua atau pihak dari guru yang eh, gini ya, menyentuh dengan membuli itu beda ya. Kalau membuli itu lebih kepada dia melecehkan, membuli itu lebih kepada dia merendahkan atau menyakiti ya. Kalau misalkan contoh, Anda bersalaman dengan guru, dengan orang tua, itu kan sentuh fisik. Apakah itu bully? Tidak. Ya, misalkan guru menepuk menyapa, menepuk pundak. Itu kan nggak ada masalah yang seperti itu, mengingatkan ya. Mungkin yang dimaksud dengan membuli ini adalah mengukur secara kasar. Baiknya diingatkan saja ya. Kalau orang tua, dan saya yakin gak ada orang tua yang membuli ya, yang ada orang tua tuh mengingatkan. Guru pun sama sebenarnya mengingatkan ya. Cuman kalau misalkan ada sedikit berlebihan, coba deh misalkan diingatkan kembali, Pak, Bu, sakit loh, jangan ituin, nah gitu tuh ya. Sampaikan saja tidak ada apa-apa ya gitu ya. Nah, itu lebih baik seperti itu, diingatkan aja, Bu, Pak, kan nggak boleh Pak memukul fisik berlebihan ya. Jadi bolehlah saling mengingatkan. Ingat ya, adik-adik ini kan menjadi agent of change-nya. Jadi diingatkan saja. Kalaupun misalkan masih itu dilakukan, maka laporkan saja kepada pihak sekolah, misalkan kepada bagian kesiswaan atau kepada kepala sekolah, nggak apa-apa disampaikan, tapi disampaikannya dengan bukti, dengan fakta, jangan sampai asal asal tuduh ya gitu ya. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Ahmad Nur Alfi. Misalkan yang dibully itu menimbulkan trauma permanen, cara mengatasinya. Ya, kalau sampai menimbulkan trauma permanen, maka biasanya harus ada terapi dari psikolog. Jangan sampai, ya makanya ini ya, dampak dari bullying itu kan luar biasa. Bisa sampai menimbulkan trauma. Makanya disarankan tidak ada boleh terjadi pembulian di dalam sekolah dan juga di dalam masyarakat. Ya, ini pertanyaan kalau seandainya sampai terjadi trauma secara permanen, lebih baik kita sebagai teman itu melakukan pendekatan yang baik, menghibur dia, memberikan apa ya, memberikan kenyamanan kepada teman kita yang mengalami trauma. Jangan sampai traumanya berlebihan dan jangan sampai berkelanjutan juga ya. Pun kalau seandainya memang sampai berlebihan, maka akan ada terapi itu dari psikolog biasanya seperti itu. Ya, yang jelas tugas kita bagaimana kita memberikan kenyamanan kepada teman kita yang mengalami trauma itu. Ya, berikutnya eh dari Friska Nazila kelas 7C. Ya, ciri-ciri cyber. Ya, tadi kan sudah disampaikan di kelas sebenarnya cyber ini lebih kepada pembulian. Dia menggunakan media seperti media sosial ya, menggunakan handphone yang gadgetnya dia gunakan sebagai pembulian. Misalkan dia ngambil gambar kita terus dia share jadikan status, jangan temenin nih orang kayak begini nih karena dia orangnya nggak jelas lah, nggak asik lah. Nah, itu model-model pembulian juga tuh seperti itu. Atau misalkan cyberbullying ya namanya itu tadi ya, itu seperti menyebarkan info atau isu-isu terkait dengan seseorang. Ya, itu pun tidak boleh dilakukan. Ya, itu ciri-ciri dari cyberbullying.
Oke, dari Nadia Nauraya. Kak, gimana cara kalau misalnya teman kita sendiri ngebully orang secara fisik, kita juga ikut-ikutan diomongin, gimana cara jauhinnya? Nah, ini dia ya. Ingat, sebagai agent of change ya, ketika ada teman kita, maaf ya, dia teman dekat kita, terus dia melakukan bullying kepada orang lain, apalagi kepada teman kita satu sekolah yang kita kenal juga. Ya, biasanya kan lingkungan mereka akan menganggap, oh lu kan temannya dia tuh, karena lu temannya dia, jadi lu juga ikut-ikutan dong ngebully. Nah, perlu kita tegaskan. Pertama yang kita lakukan adalah kita ingatkan sahabat kita itu, bro, sis atau bestie, lu jangan lakuin itu, nggak enak, karena nanti begini timbulnya tuh banyak gitu. Nah, kalau memang sudah tidak bisa dinasehati juga, maka dijauhin saja teman yang seperti itu. Karena daripada nanti teman-teman kena dampaknya, ya adik-adik kena dampaknya, lebih baik dijauhi. Tapi nggak usah dimusuhin juga. Tugas kita mengingatkan, kalau tidak berubah, maka boleh dijauhi. Tapi tidak dimusuhi, jauhi saja. Maksudnya tidak usah terlalu dekat. Ya, kalau dia telepon angkat, kalau dia ajak misalkan makan bareng boleh. Tapi pada saat maaf dia melakukan satu pembulian terhadap orang lain, kita nggak usah ikut. Kalau dibilang udah nggak bisa, udah nggak usah dilaporin sama guru. Nanti juga guru tahu sendiri, atau bisa jadi nanti orang yang dibully akan dia lapor sama gurunya. Ya. Berikutnya dari Dila Kaisa Putri dari kelas 7D. Bagaimana cara menyikapi jika teman kita yang menjadi korban bullying? Ya, sebenarnya udah dijawab ya. Kalau menjadi korban bullying, tugas kita adalah bagaimana memberikan kenyamanan, ketenangan kepada teman kita itu. Maksudnya, ya sudah, sabar, ya banyak berdoa saja. Terus kita bikin teman kita ini menjadi lebih tenang, tidak sampai menimbulkan trauma-trauma. Ya, nggak usah diperbesar masalah-masalahnya, ya. Kalau memang bullyingnya itu sudah cukup berlebihan, maka temani teman kita itu untuk memberikan laporan kepada pihak yang lebih berwenang, yaitu misalkan kepada pihak sekolah atau pihak guru. Ya, lakukan aja itu. Dari Rahmat Darmawan kelas 7B. Kenapa bully itu diadakan, Pak? Bahaya. Oh, gini ya. Kalau kenapa bully itu diadakan? Sebenarnya bukan diadakan. Silakan aja sama orang yang membuli. Kenapa dia ngebully orang lain? Ya, ya, kalau misalkan ditanya, biasanya jawaban dia adalah ada rasa kepuasan, ingin menunjukkan sesuatu bahwa dia lebih hebat, bahwa dia lebih kuat. Ya, itu kan sebenarnya nggak penting-penting juga seperti itu, ya nggak? Menjadi sok jago, sok hebat, sok kuat buat apa gitu. Ya, kalau mau nunjukin itu sesuatu yang bagus, yang berprestasi. Misalkan dia menunjukkan bahwa dia ranking 1, bahwa dia berprestasi di dalam ekstrakurikuler sekolah. Misalkan dia berprestasi dalam kegiatan-kegiatan olahraga, silakan itu tunjukkan. Jangan dia mau menunjukkan sesuatu yang merugikan orang lain seperti bullying ya, dan nggak ada manfaatnya juga. Oke, berikutnya dari Nabila Zahirah Elia, kelas 7G ya. Cara mengatasi pembulian seksual gimana ya, Kak? Ya, kalau terkait dengan pembulian seksual, ini memang sudah cukup berat ya, teman-teman, adik-adik semua. Untuk pembulian seksual ini sebenarnya untuk mengatasinya, maaf, misalkan kita menjadi korban pembulian seksual, maka lebih baik disarankan untuk dilaporkan saja kepada pihak yang berwenang. Misalkan pada pihak sekolah, laporin aja nggak apa-apa kepada kepala sekolah, bagian kesesuaian, silakan dilaporkan. Karena untuk tindakan seperti ini sudah tidak bisa dibiarkan. Kalau pembulian secara seksual itu ya nggak benar itu. Ya, nanti pihak sekolah yang akan menentukan, misalkan dinasihati dulu, diberikan teguran, ya, sampai nanti dipanggil tuh orang tuanya. Biarkan saja itu, ya. Jadi caranya kalau untuk pembulian seksual itu udah silakan langsung dilaporkan saja kepada pihak sekolah, ya. Mulai ini dari Kalisa, Kalisa kelas 7A. Mulai dari diri kita sendiri, apa yang harus dimulai terlebih dahulu dari diri kita sendiri. Nah, mulai dari diri kita ya, yang seperti tadi kakak ajarin ya, 3M, itu dari AA Gim sebenarnya. Pertama, mulai dari diri sendiri. Maksudnya adalah, jangan sampai kita menjadi orang yang membuli. Pastikan bukan kita pelakunya. Ya, jadi gimana tuh caranya? Caranya adalah dengan kita bersikap baik kepada setiap orang. Menganggap setiap orang itu, atau setiap orang-orang yang ada di sekolah itu adalah saudara kita sendiri. Ya, kita menyayangi mereka gitu, sehingga tidak ada satu rasa ingin menyakiti orang itu. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa dia adalah keluarga kita. Gitu. Ya. Contoh deh, kita punya adik. Ya, kan kita sama adik itu bukan kesel, tetapi gemes, betul nggak? Gemes itu kan tidak menyakiti, ya. Jadi tidak ada masalah, ya. Kalau
memulai dari diri sendiri ada kita menganggap bahwa orang-orang yang ada di lingkungan kita adalah keluarga kita sendiri. Jadi tidak ada niat dari kita untuk menyakiti orang itu dalam bentuk apapun. Yang ada adalah menyayangi atau menjaga dengan baik, ya. Berikutnya Ade Saputra dari Ade Saputra kelas 7B. Kak, bagaimana cara mengatasi cyberbully? Ya, cyberbully, ya. Kalau cara mengatasinya, ini begini, karena dia ada di media sosial, maka biasanya yang dilakukan adalah melakukan klarifikasi atau didiamkan saja. Ya, didiamkan saja. Ya, kita lihat aja apakah media sosial dia banyak yang lihat atau tidak, kan begitu. Kalau sampai viral cukup diberikan klarifikasi saja. Nanti biar media sosial sendiri yang akan mengklarifikasi itu, atau disamperi orang yang bersangkutan, dilakukan tabayun. Maksudnya tabayun itu adalah dilakukan klarifikasi. Maksudnya apa? Tanyain saja. Jika tidak ada maksud, silahkan dihapus videonya dan bikin video klarifikasi yang menyatakan bahwa itu tidak benar. Begitu ya. Nah, nanti biar nanti media sosial yang akan mengembangkan pemberhentian isu-isu tersebut. Gitu ya. Lalu pertanyaan dari Putri Octavia. Kak, pembulian itu termasuk pasal berapa ya, Kak? Waduh, maaf nih, Kayayan belum begitu menguasai terkait dengan pasal-pasal yang ada di pembulian. Coba Kayayan lihat dulu ya. Oke. Kakak lagi coba cari. Oke, pasal pembulian ya. Pasal pembulian. Oke, lihat. Pasal pembulian itu dia bisa terjerat ya. Pelaku bullying bisa dijerat dengan pasal 335 KUHP ya, mengenai tindakan tidak menyenangkan. Ya, jelasnya kemudian membullying berbau pelecehan seksual bisa juga dijerat dengan pasal 289 KUHP dengan ancaman hingga 9 tahun penjara gitu ya. Kalau untuk pembulian seksual. Makanya seksual ini udah berat jatuhnya ya, itu udah masuk ke dalam pelecehan, nggak boleh ya. Jadi pasal bullying itu bisa dijerat dengan pasal 335 KUHP ya. Thank you. Berikutnya pertanyaan. Nah, ini oh, ini dia pertanyaannya ya. Pertanyaan dari Rafka kelas 7D. Apa cara menghadapi bully secara verbal? Apakah boleh membalas orang yang suka membuli fisik? Oke, kalau ada orang yang membuli secara fisik, boleh nggak sih kita balas? Jangan dibalas, apalagi secara fisik. Sama aja kita sama dia berarti. Jadi kalau ada orang membuli, ya secara fisik, maka ingatkan, hei, ini menyakiti, tidak boleh. Gitu. Ya, nasihati dia. Kita misalkan jadi korban. Ya, nasihati, bro, jangan dong, jangan sakit nih badan nih. Ya, sekali. Kalau misalkan itu masih dilakukan, langsung saja laporkan kepada pihak sekolah. Silakan saja dilaporkan. Nanti biar pihak sekolah yang akan menentukan bagaimana cara menyikapinya atau cara menyelesaikannya. Ya, nah kalau pembuli secara verbal, lagi-lagi kalau ada yang bully kita secara verbal, jangan dibalas dengan verbal juga. Dan nggak ada bedanya kita sama dia, ya begitu. Jadi nggak usah, biarin aja. Kalau ada ngebully secara verbal, ya kayak yang saranin, ya sabar aja. Ya, nanti juga akan capek dengan sendirinya. Kalau terus-terusan, misalkan dia ngatain orang tua kita, manggil kita dengan nama orang tua, terus kita balas, ya kita sama dia nggak ada bedanya. Jadi gimana cara menyikapinya? Diamin aja. Kalau bisa tinggalin orang seperti itu. Nanti juga dia akan capek sendiri. Nanti juga lingkungan akan melihat bahwa sebenarnya orang itulah yang bermasalah atau orang itulah yang salah. Biarin, ya. Intinya kita sabar aja dalam menyikapi pembulian secara verbal. Oke, ini pertanyaannya mana nih? Seperti ini kertas kosong. Oke, ini kertas terakhir. Pertanyaan dari Zikri Arrozuk kelas 7G. Gimana semisal orang yang dibully melukai fisik, membalas si pembuli yang berujung pertengkaran. Nah, ini yang tidak disarankan. Kalau ada yang membuli ya secara fisik, jangan dibalas bully fisik lagi, nggak usah. Ya. Tapi diingatkan aja, bro, so sakit ya. Hindari, jauhi orang seperti itu. Ya.
Kalau dia sampai ngejar, nah ini kan sebenarnya membuli secara brutal ini ya. Sudah paksa nih, udah brutal. Hati-hati, nanti biar orang lain yang akan melihat. Laporkan saja kepada pihak sekolah. Gitu adik-adik ya. Nah, jadi ini untuk pertanyaan-pertanyaannya sudah kayak yang jawab ya dari adik-adik semua. Mudah-mudahan semua pertanyaannya sudah terjawab dengan baik. Kalian mengucapkan terima kasih banyak atas pertanyaan dari adik-adik semua kepada kalian yang sudah dikirimkan melalui kertas ya. Nanti apabila ada pertanyaan yang kurang puas, boleh silakan adik-adik tulis saja di kolom komentar biar nanti kalian akan coba balas lagi. Dan tolong juga disampaikan kepada rekan-rekan dari kelas 7 di Saliwa. Disampaikan saja bahwa insya Allah kalian sudah menjawab pertanyaan dari adik semua. Oke, kalau gitu terima kasih dari kalian, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.